tilt di portfolio mungkin kripto Bitcoin itu sekitar 70% sekarang. Base-nya itu mungkin 10%. Oke. Sisanya saya pegang cash. Jadi saya lagi pegang US Treasury banyak. Cuman saya selalu bilang penting untuk punya resiko manajemen. Saya selalu bilang ini aset yang saya taruh di sini tuh aset yang saya nggak butuhkan. Saya udah punya lebih dari cukup untuk saya hidup. 99% rugi kali ya. Kalau trading mereka tektok begitu. Iya. Kita misalnya ngomong IHSG yang normal ya. Kalau sekarang saya anggapnya kenaikan 8.600 sih nggak normal. Kenapa? Karena ini didorong beberapa saham-saham tertentu. Cuman Indonesia pasti nomor 4 menurut saya. Dan kalau misalnya kita forecasting misalnya saham BCA aja ke sono itu 44.500. Iya, AI itu revolusioner, tapi menurut saya ini dalam sebuah bubble. Kenaikannya tinggi sekali, nggak sama dengan earnings yang lagi, jumlah market cap-nya. Kamu kan mengidolakan Warren Buffett ya. Iya. Nah, itu kan saya tahu kalau Warren Buffett itu nggak suka Bitcoin ya. Ya. Nah, you mengidolakan, tapi you sendiri kan banyak sekali berinvestasi dan berbicara mengenai Bitcoin. Ini menurut saya agak anomali gitu. Nah, Warren Buffett itu punya banyak sekali kontradiksi yang dilontarkan dirinya sendiri. Karena image yang dia bangun. Saya tuh penggemar Buffett tuh yang semua letternya Pak Hermanto bisa tanya, tahun berapa saya bisa jawab. Saya benar-benar baca annual letternya mungkin 100 kali udah bolak-balik tuh. Dari 77 sampai akhir. Jadi Warren Buffett tuh punya banyak kontradiksi dalam sesuatu yang dia keluarkan. Contohnya dia bilang dia sederhana, padahal dia punya fleet private jet gitu. Dia kemana-mana selalu pakai private jet. Private jet kan untuk Bitcoin. transportation, bukan kemewahan. Ya, satu lagi adalah Bitcoin. Ketika dia berinvestasi di salah satu bank besar di Brazil, bank digital New Bank, itu punya pegang Bitcoin di sana. Dan kalau kita lihat Bank of America kan posisi besar juga di public portfolionya beliau. Di mana Bank of America kemarin baru saranin nasabahnya untuk beli 4% Bitcoin. Jadi apakah dia punya direct holding? Bank of America tuh pegang Bitcoin, Pak? Oh ya, tapi dia kan nggak langsung invest di Bitcoin ya. Dia invest di dia invest di company yang punya Bitcoin. Ya. Gitu. Dia ada invest di beberapa company yang di neracanya itu punya Bitcoin, Pak. Jadi secara nggak langsung walaupun dia nggak suka, dia juga punya. Gitu. Karena tapi even kan baru-barusan ya. Kan bukan lama ya. Kalau kamu kan sudah cukup lama ya. Saya udah cukup lama. Cuman saya baru masuk besar kan 2022 ya. Jadi saya baru pelajari secara dalam dan benar-benar saya fokusin itu di 2022. Sebelumnya saya ya gayanya Warren Buffett, saya coba cari saham yang terdiskon terus saya beli gitu. Ya. Tapi kalau Bitcoin, saya ini mau ketemu kamu, saya baru browsing juga, tanya-tanya ke AI juga mengenai Bitcoin ya. Jadi saya tahu kalau Bitcoin ini memang kayak jet coaster ya, naik turunnya volatil. Biasa, volatile sekali. Dan CAGR-nya selama 10 tahun saya tanya juga tinggi sekali ya, bisa 60-100 karena start di 2015 itu harganya cuma 150 sampai $200. Sedangkan sekarang sudah 93.000 US dollar. Tapi ini harga kan sudah tinggi nih sekarang nih ya. Tinggi ya. Kan nggak mungkin ya kalau dari 93 masih bisa naiknya itu sampai puluhan ribu kali lipat gitu ya. Menurut saya kok sesuatu yang susah karena sekarang CAGR-nya benar tinggi karena startnya rendah. Dan menurut you gimana? Ini dengan volatility yang begitu tinggi, barusan ini juga turun sampai 25% kan ya? Bagi orang bisnis ya, rasanya nggak terlalu cocok gitu. Volatilitas tuh harga yang dibayar untuk performance menurut saya kalau di financial market. Contohnya Pak Hermanto kalau nggak usah beli Bitcoin, belinya Nasdaq deh. Itu kan indeks 100 saham teknologi terbaik, ada Google, Nvidia dan lain-lain. Kalau Pak Hermanto beli pas .com bubble tahun 2000, itu butuh 18 tahun Pak untuk recover dong. Iya. Jadi jauh sekali itu, jadi rugi 18 tahun. Orang harus bisa nahan, baru dinaik, baru dapat CAGR 19%. Jadi CAGR Nasdaq yang orang gembar-gemborkan 20% per tahun, itu sebenarnya butuh nahan 18 tahun rugi Pak untuk dapat itu. Sama seperti menurut saya. Maksudnya gini, kalau pengusaha ini kan lihatnya 1 tahun 2 tahun. Kalau sampai segitu panjang ya sudah bankrupt duluan gitu. Mungkin jawabannya beda skill set. Kalau saya lihat Pak Hermanto ini lebih seperti private equity yang duitnya Pak Hermanto pegang sendiri, family office formatnya. Jadi di mana Pak Hermanto beli dengan pengendali ya kan, kayak Cleo. Pak Hermanto tahu persis bisnis itu cara ubahnya gimana, yang biasanya nggak semua orang punya nih skill setnya. Karena Pak Hermanto kan udah puluhan tahun nih di Avian, udah bikin bisnis banyak, jadi ketika lihat bisnis tuh udah tahu, orang presentasi 2 kali udah paham. Tapi nggak semua orang seperti itu, nggak semua orang punya kemampuannya, jadi orang ada yang manfaatin public market, yang mereka bisa analisa, oke ini earningsnya berapa, pertumbuhannya berapa. Jawabannya ketika apakah Bitcoin ini sekarang susah naiknya, pasti Pak, karena
ini kayak balon kan ibaratnya. Kayak BCA lah kita sebut. Udah besar. Balon tuh 1.000 triliun tuh berat Pak untuk naik. Jadi jawabannya apakah CAGR BCA akan tetap sama 19%? Jawabannya nggak mungkin. Pasti dia akan turun ke bahkan 8-9% gitu. Itu udah termasuk dividen ya. Yeah. Sama seperti Bitcoin ketika dia 190% dari awal inception. Sekarang saya targetin saya potong banyak aja Pak. Saya potong mungkin ya 25% target saya. Cuman kalau Pak Hermanto bisa beat, kalau Pak Hermanto kan Cleo kan mungkin kalau menurut Pak Hermanto bisa beat itu. Jadi Pak Hermanto nggak perlu invest di Bitcoin. Tapi buat orang yang nggak punya aksesnya untuk private investing seperti itu, 25 CAGR tuh bisa mengubah hidupnya. Jadi kan saya demonstrasiin Pak. Jadi saya tuh bikin di tahun 2022 episode di YouTube namanya Borong Bitcoin. Jadi saya demonstrasi ke teman-teman. Saya bilang di awal episodenya, saya akan kaliin semua fund manager di Indonesia. Jadi saya cuma beli Bitcoin setiap bulan 100 juta. Itu modalnya sekarang cuma 3,1 miliar 31 bulan. Udah portonya 5 miliar lebih. Jadi untung 2 miliar. 2 miliar. Ya saya dokumentasin itu buat publik lihat aja contoh gitu. Tapi cuma 2 tahun ya. 2 tahun dan saya akan lanjutin sampai zaman sampai kiamat lah saya lanjutin. Kalau Cleo ini IPO di 5 Mei 2017 sampai sekarang berarti 8 tahun ya. Betul. Dari market cap 250 sekarang 12 triliun itu berarti ya hampir 30-an persen. 50 kali. Iya, 30-an persen CAGR. 50-an kali. Iya. Jadi memang apa ya? Tapi saya kan bisa tahu gitu ada wujudnya gitu lah, ada company-nya. Maksudnya Pak Hermanto bisa kontrol gitu. Lihat net profit-nya, perkembangannya kemana, pabriknya berapa. Kan semuanya bisa terlihat dan diperhitungkan gitu. Kalau Bitcoin kan susah. Itu kan karena demand and supply aja. Jawabannya adalah preferensi seorang investor dan skill setnya di mana. Contohnya, ada investor yang jagonya memang di private equity. Mungkin miripnya seperti Pak Hermanto, tapi Pak Hermanto nggak pakai leverage buyout karena PE biasanya mereka pakai uang orang. Karena Pak Hermanto bisa punya liquid cash ya, Pak Hermanto belinya sendiri, caplok sendiri, beresin sendiri gitu kan. Cuman kan yang punya kemampuan seperti itu biasanya yang udah punya levelnya family office Pak. Itu pasti uangnya at least harta kekayaan pribadi itu puluhan triliun buat bisa main seperti itu. Dan nggak semua orang bisa akses begitu Pak untuk CAGR dapat 30% tadi yang Pak Hermanto bilang. Jadi mereka ini butuh alternatif lain nih yang mereka bisa akses. Sedangkan mereka kalau beli saham-saham yang ibaratnya ini gorengan nih yang mereka nggak gitu ngerti, ya itu mungkin sekali bisa naik 200% tapi besok bisa hilang semua duitnya. Dan itu lebih banyak kejadian di retail. Jadi saya offer jalan tengahnya menurut saya. Bitcoin ini ya nggak usah expect 90%, expect-nya 25%, memang bisa volatil. Dan ekspektasikan turun lebih dari 70% saya bilang. Jadi kalau kalian punya uang turunnya sampai 70% tambah habis dong. Karena nggak semua orang punya kemampuannya. Cuman kan sama kayak Nasdaq Pak. Ada saham-saham bagus kan. Misalnya seperti Big Four ini kan bank-bank BUMN kan lagi dapat dividen yield sampai 9%. Betul. Nah ini kan tapi earnings-nya turun Pak. Selain kalau keuntungan 40 triliun ke atas ini kan bagus sekali ya. Big Four yang bagus lah ya. Maksudnya kalau dengan dapat dividen yield 9% dan nanti kalau dapat lagi capital gain kan bagus sekali kalau bagi orang yang ingin berinvestasi. Ya. Betul. Ya itu kan ada profil resiko Pak. Di mana saya saranin selalu aset harus dibagi. Karena nggak bisa masukin semuanya di satu basket. Pecah-pecah semua. Saya saranin Charlie Munger. Punya 3 aja udah lebih menurut dia. Di hidup dia punya 3, dia cuma punya Berkshire, Costco sama fundnya Lilu yang di Cina. Tapi 3 itu lebih. Ini invest banyak saham. Betul. Cuma kan Warren Buffett suka bercanda bahwa posisinya tetap cuma 1 gitu kan. Dia bercandanya begitu padahal kan operatingnya besar sekali. Bahkan yang teman-teman nggak tahu, yang public itu cuma 200 billion sebenarnya. Yang private tuh besar sekali. Dari Timothy portofolionya juga nggak semuanya di kripto berarti. Nggak semuanya sekali kripto. Mayoritas di kripto tapi. juga invest BCA kan? Saya juga di BCA ada. Berapa persen portonya antara saham sama kripto atau mungkin investasi di perusahaan? Karena kebetulan saya ketika invest Bitcoin di 2022 Pak itu naiknya 600%. Jadi agak berat sekarang kalau tilt di portfolio mungkin kripto Bitcoin itu sekitar 70% sekarang. BCA itu mungkin 10%. Sisanya saya pegang cash. Jadi saya lagi pegang US Treasury banyak. Karena menurut saya ini rupiah bakal bergejolak nih. Jadi saya pegangnya US Treasury sama pegang 20-year Treasury bondnya US. Gitu. Nah, kalau dari Timothy ya dalam 2 tahun terakhir ini income you ini dapat dari capital gain, trading, investasi dan dari you punya akademi kripto itu berapa persen?
Kalau akademi kripto mungkin 15% kali Pak ya, 10-15%. Saya itu memang dapat keuntungan signifikan tuh dari market. Yang zaman saya ternak uang itu kan sayangnya saya startupin, padahal labanya tuh bagus Pak sebenarnya. Karena saya startupin terus saya harus buy out semua. Jadi akhirnya saya cuma punya uang sisa ya puluhan miliar untuk waktu itu bisa berinvestasi di saham. Nah uang itu yang saya pakai untuk berinvestasi di kripto akhirnya. Cuman ya kripto ini pertumbuhannya 500-600%. Dan itu saya share secara terbuka ke teman-teman. Jadi ketika saya beli Bitcoin di 16.000 tuh saya share. Saya suka share, makanya teman-teman banyak yang follow waktu itu. Cuma saya selalu bilang penting untuk punya resiko manajemen. Saya selalu bilang ini aset yang saya taruh di sini tuh aset yang saya nggak butuhkan. Saya udah punya lebih dari cukup untuk saya hidup. Jadi saya biasa saya porsiin Pak, tetap saya porsiin. Cuma nanti idealnya mungkin ya lebih balance, mungkin 5-7 aset ke depannya. Sambil saya cari lagi pelan-pelan. Ya. Nah kalau dari data orang yang berinvestasi di kripto. Itu berapa persen yang mengalami keuntungan dan berapa persen yang mengalami kerugian? Kalau Bitcoin, Pak Hermanto tahan lebih dari 4 tahun, 98% untung. Bitcoin ya tapi. Kalau kripto lain, 99% itu orang rugi Pak biasanya. Nah rata-rata biasanya mereka ada Bitcoin, ada kripto yang lain. Ini juga? Mereka lebih investor atau trading. Kalau trading tuh datanya mungkin 99% rugi kali ya. Kalau trading mereka tektok begitu. Kan itu kan lawannya robot, AI semua di luar negeri, hedge fund. Kalau trading itu berarti mirip dengan forex loh. Saya pernah diminta orang forex ya. Untuk kasih maksudnya motivasi ke mereka punya member. Pertanyaan saya satu, you punya member ini berapa? Dan yang ngalami keuntungan berapa? Yang ngalami keuntungan cuma 2%. Saya ngomong jangan. Saya kasih motivasi. Nanti yang rugi tambah banyak. Kalau trading kripto itu kemungkinan ruginya banyak. Kenapa? Karena itu susah sekali. Forex. Kalau trading, kalau jangka pendek iya. Kalau dia trading bahaya. Betul. Jangka pendek iya. Tapi kalau kita jangka panjang tadi, Bitcoin 4 tahun itu kemungkinan untungnya 90-98%. Pelaku pasar untung. Karena saya kan bikin yang borong Bitcoin itu ternyata ya banyak bantu orang juga. Ketika mereka invest dengan prudent. Kalau trading mesti ngalami kerugian kenapa? Karena mungkin mereka nggak bisa atur emosi dan biasanya yang dilawan udah bukan mereka. Itu kayak pingpong Pak atau main tenis deh. Tapi sebenarnya lawannya tuh Roger Federer. Cuma mereka pakai kaca, mereka nggak bisa lihat. Tapi mereka ngira mereka lawan temennya gitu kan. Mereka pencet, mereka jual, kirain lawan temennya. Lawannya tuh high frequency trading Citadel di luar negeri gitu. Yang mereka very sophisticated. Mereka tidak bisa mengendalikan emosinya ya. Nggak mungkin. Jadi cuan sedikit diambil. Kalau rugi ditahan terus sampai boncos ya. Betul. Tapi ada memang rata-rata pasti habis dong. Rata-rata habis. Cuman memang ada beberapa orang spesial lah saya sebutnya yang bisa. Dan saya memang udah lihat karena saya ketemu kayak orang-orang quant di Singapura yang mereka bikin algo itu memang ada yang bisa beat the market. Tapi ya teman-teman jangan expect returnnya 100%. Mereka pun cuma 20-30 gitu loh. Dengan matematika yang saya udah nggak paham itu. Jadi teman-teman jangan paham. Soalnya banyak orang kan bilang, oh gampang nih bisa kaya dari sini. Saya enggak. Saya enggak. Nah baru-baru ini Menteri Keuangan kita Pak Purbaya kan juga ada ngomong kalau IHSG kita ini bisa naiknya sampai 36.000 kan. Memang berapa tahun ke depan gitu ya. Nah sedangkan Timothy kan juga pernah ngomong kalau memprediksi 2030 akan terjadi krisis. Ini gimana? Ini menurut Timothy bagaimana? Kalau ada krisis kan nggak mungkin di 2030 bisa 36.000. Gini, kita misalnya ngomong IHSG yang normal ya. Kalau sekarang saya anggapnya kenaikan 8.600 sih nggak normal. Kenapa? Karena ini didorong beberapa saham-saham tertentu. Dimana kalau kita lihat yang normal tuh MSCI Indonesia. Dari 2013 sampai sekarang tuh rata pertumbuhannya sebenarnya nggak bertumbuh. Karena ya bank 4 tadi itu nggak bertumbuh signifikan selama 5 tahun terakhir. Cuman let's say Indonesia reflect ya dengan ekonomi aslinya. Ini betting saya bahwa 2045 Indonesia tuh bakal jadi ekonomi keempat di dunia. Satu tuh bakal jadi secara GDP. Ekonomi. Size ekonomi akan China, akan India, US, Indonesia. 5-nya itu antara Brazil atau bisa Jerman, tergantung. Cuman Indonesia pasti nomor 4 menurut saya. Dan kalau misalnya kita forecasting misalnya saham BCA aja ke sono itu 44.500. Jadi teman-teman merem BCA itu bakal 4.500. Cuman saya percaya siklus Pak. Saya ketika COVID itu saya pelajarin juga siklus pandemi sebelumnya. Uang rupiah saya tukerin Swiss franc semua. Karena saya takut waktu itu 2019. Saya ngerasa ini saya nggak pengen terjadi sih. Karena menurut saya kalau terjadi itu ya lumayan nggak enak ya untuk kita semua. Karena 1930 tuh Great Depression. Dan menurut saya sekarang dekat. Saya suka pelajari sejarah soalnya. Dan sejarah tuh selalu
ngasih kita kisi-kisi Pak menurut saya. Kenapa misalnya gurunya Buffett Benjamin Graham nggak sukses? Karena waktu itu Dow Jones tuh dari 1.000 ke 100. Jadi uangnya tuh hilang 90% pas dia mau pensiun Pak. Jadi uangnya tuh habis semua Benjamin Graham. Saya takutnya itu terjadi di era sekarang. Kenapa? Karena satu, iya AI itu revolusioner, tapi menurut saya ini dalam sebuah bubble. Kenaikannya tinggi sekali, nggak sama dengan earningsnya lagi, jumlah market cap-nya, dan semua tanda-tanda bubble tuh udah ada Pak sekarang menurut saya. Ini capital market dan orang di jalanan itu udah ada gap. Jadi setiap itu terjadi selalu krisis Pak. Maksudnya apa? Ini kayak South Sea Bubble zaman 1700. Orang tuh udah banyak yang lebih fokus di capital market, nyari duitnya dibanding kerja beneran. Kalau zaman dulu orang minum bir tuh, minum ale namanya. Sambil mereka keluar dari kampus terus mereka coret-coret di kertas. Sekarang kan udah mirip Pak kayak gitu. Tapi enggak lah, di Indonesia yang invest di saham kan cuma di saham juta, kecil 4 juta lebih. Kripto 39 juta Pak. Kripto yang 39 juta. Ya. Itu data dari Bapepti dan OJK. Kripto lebih besar dari saham. Lebih besar Pak. Wow. Makanya saya bikin exchange kripto kan, bukan sekuritas. Cuman kalau maksudnya forex enggak ya? Forex kecil. Karena kan mostly forex di Indonesia di luar teman-teman pakai JP Morgan atau pakai Goldman Sachs ya, itu kan broker-broker pialang itu banyak kan price feeding doang kan sebenarnya. Mereka banyak beberapa nggak ada barang ya kan sebenarnya. Tapi 39 juta itu Bitcoinnya berapa persen ya? Itu mungkin bisa setengah kali Pak ya. Bitcoin setengah. Cuman orang Indonesia itu punya. Indonesia kan juga punya kripto ya. Orang-orang Indonesia ada yang pernah launching kripto segala ya. Cuman saya sih gini ya, sebenarnya sama kayak saham ya. Ada, cuman ya kita nggak tahu kan orangnya bertanggung jawab atau enggak. Gitu. Karena kan kalau mau launching banyak yang Pak. Song gitu habis. Banyak. Biasa ada developer, kontak artis, di kerjasama, biasa gitu-gitu lah. Terus masarin gitu. Iya, kalau saya bukan tipikal orang yang suka dengan bisnis yang merugikan orang lain gitu. Jadi ketika orang-orang bikin begitu ya saya nggak suka sih. Saya lihat fenomenanya, saya try to avoid gitu. Even di saham pun saya avoid. Izin ya dari OJK, dari sebenarnya kan sama Pak. Saya beli perusahaan cangkang juga saya bisa saya backdoor listing Pak. Saya beli ada asetnya berapa lah, saya bisa akalin financial engineering, bayar auditor berapa sih gitu. Terus saya dengan kemampuan saya di financial market bisa banget saya goreng misalnya saham market cap 200 saya mau 5T bisa. Saya keringin dulu floatnya rapi pelan-pelan. Ya itu banyak juga dilakukan gitu kan di saham. Cuman kalau di kripto tuh lebih wild west lah menurut saya. Lebih susah terdeteksi. Kalau saham tuh ketika reputasinya udah jelek Pak, susah untuk comeback lagi biasanya. Karena kan itu dipakai untuk kalau seorang pengusaha kayak Pak Hermanto nggak mau ngerugiin orang seperti itu. Lebih mending bikin value, gedein earningsnya, dia naik pelan-pelan sesuai dengan fundamental kan lebih enak. Dilihat price earning growth-nya berapa, bisa di forecast nih sama analis-analis, retail bisa beli gitu. Jadi menurut saya itu yang sustainable, itu seharusnya capital market, tapi nggak semua orang mikir kayak Pak Hermanto. Banyak bandit-bandit Pak, negara ini penuh dengan bandit. Nah tahun ini Timothy juga ada akuisisi Flock ya. Iya. Nah, Flock ini kan juga platform crypto exchange. Iya. Nggak sama seperti Coin itu nggak sama. Jadi yang TBK. Coin itu sudah TBK. Iya, itu Flock ini apa bedanya dengan Coin? Jadi Flock ini adalah kita pedagang fisik aset kripto. Jadi kan dulu ada namanya Indodax tuh yang pertama, ada toko kripto, ada Flock, ada yang lain-lain. Kita adalah Coin beda ya. Coin ini jadi kayak Bursa Efek Indonesia yang BEI-nya. Wow. Jadi BEI-nya ini tapi bukan milik pemerintah tuh? Bukan, milik swasta. Gitu. Jadi ini kayak BEI terus IPO, tapi untuk kripto. Jadi semua sekuritas ibaratnya ini mallnya Pak. Sekuritas tuh kalau misalnya kayak Mirai, Indo Premier itu tokonya tuh. Ya. Stock B itu tokonya. Nah saya juga sama, saya kayak tokonya, ini mallnya. Kalau koin yang TBK itu mallnya gitu. Itu tujuannya apa? Akuisisi Flock itu? Kedepannya mau gimana? Saya untuk Flock kedepannya saya pengen give back sih Pak ke masyarakat, di mana saya pertama kenal Bitcoin 2016 ya, waktu itu bitcoin.co.id itu Indodax ya, punya Pak Oscar waktu itu namanya. Saya tuh pengen kasih akses orang supaya bisa beli aset ini sebenarnya. Karena saya percaya dalam hati saya kalau orang sisihkan kayak 10% aja ke Bitcoin. Jadi misalnya mereka punya gaji 20 juta, mereka bisa sisihkan 2 juta taruh Bitcoin. Itu dalam waktu 5 tahun akan jadi jumlah yang signifikan. Itu bisa beli melalui Flock ya? Iya, bisa beli Bitcoin melalui Flock gitu. Jadi saya dapat fee dari transaksi. Nah, beli Bitcoin melalui Flock itu bayarnya, transfernya harus dari Indonesia atau dari Indonesia luar negeri? Bisa. Indonesia. Jadi regulated kita mau dari luar negeri pun boleh? Kalau luar negeri negara lain?
On-chain bisa. Apa? Jadi kalau transfer pakai kripto ke kripto bisa. Tapi kalau misalnya mau rupiah ke situ Indonesia. Enggak, misalnya US dollar ke US dollar direct nggak bisa. Tapi kalau USDT bisa. Jadi harus kriptonya versi USD-nya kripto. Oke. Gitu. Jadi bisa dari USDT langsung ke Flock tuh bisa, atau IDR transfer langsung ke Flock tuh bisa. Gitu. Iya. Berarti dari sisi government bisa kontrol ya? Untuk government sekarang sangat dikontrol ya. Sekarang kontrol. Sangat dikontrol. Berarti masuk di SPT pribadi juga kalau masuk sekarang. Ya, sekarang bisa dimasukin. Sebelumnya nggak bisa. Sebelumnya Indonesia tuh lumayan maju Pak regulasi dibanding luar negeri. Jadi kita tuh udah diatur sebagai financial asset. Dulu komoditi, makanya under Bapepti. Tapi sekarang baru dipindah nih ke OJK nih. Oke. Jadi kita udah masuk dalam financial asset, jadi kayak saham sebenarnya. Berarti kalau ada keuntungan kena capital gain tax. Ya, jadi total kita yang pedagang fisik capital gain tax nggak seperti saham. Kalau saham cuma bayar selisih jual beli. Ada finalnya Pak. Jadi PPN sama PPH final. Kalau Bitcoin? Jadi basically double kayak saham-saham, misalnya kan 0,11 nih. Bitcoin kena 0,02 lah gitu. Oh, jadi keuntungannya berapa? Nggak kena tax. Nggak kena tax. 0,2. Nah itu juga menarik tuh karena Indonesia yang lumayan maju tuh di situ. Cuman ada alangkah baiknya nih kalau misalnya teman-teman regulator juga nonton ya samain kayak saham lah biar lebih. Udah murah lah. Karena kemarin total yang pedagang. Mungkin sahamnya nanti yang dinaikin. Iya. Total ini PFK ya pedagang fisik aset kripto toko-tokonya ini kemarin kita baru direkap itu sumbang 1,9 triliun ke negara total dari pajaknya. Oh tapi besar saham dong masih. Masih besar saham. Masih besar saham. Iya. Nah Timothy ini usia 25 tahun ya. Iya. Tapi punya jiwa sosial yang luar biasa ya. Ini sudah bangun sekolah 6 ya sekarang. 6 sekarang. Dan punya impian 1000 sekolah ya. 1000 impiannya. Ini luar biasa ya sobat sukses ya. Ini patut diacungin jempol ya. Semoga 1000 sekolah ini juga dalam waktu yang cepat ya. Seperti kenaikannya Bitcoin ya. Tapi kalau 1000 butuh waktu nih Bang. Per tahun nyicil dulu. Butuh waktu itu di awal. Di awal. Jadi kalau you sudah mulai 1 itu yang susah kan. Iya, betul. Dapat uang 1M kan juga susah. Oh, kan? Susah itu. Tapi begitu 1 ke 10 terus 10 ke 20 tapi 30 saya setuju kan loh. Cepat, kan? Saya setuju. Jadi you nanti dari 6 ke 10 mau 20, 30, 40, 50 dari 100 terus 100 itu cepat udah. Ya, yang penting jalan dulu ya. Pendidikan guru-guru semuanya kan you juga harus punya ya. Iya. Bagaimana memultiple atau betul. Guru-gurunya ini semakin banyak kan ya. Betul. Jadi dan kualitinya juga harus dijaga itu. Ya. Karena sulitnya kadang kayak masalah telur dan ayam nih mana yang duluan. Jadi guru yang bagus biasanya nggak mau ke daerah sana. Ya. Jadi punya problem di sana lah, masih ada problem. Saya juga fokus di SMK Tanoko supaya pendidikan ya mereka Pak? Siap untuk menjadi wirausaha mandiri lah. Betul. Saya didik selama 3 tahun tapi mereka dalam 3 tahun itu mempertajam, mereka punya passion supaya 3 tahun kemudian passionnya itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Wah, apapun passion yang mereka punya. Jadi kita arahkan, kita didik. Jadi nggak tergantung harus masuk di perusahaan saya nggak ada ikatan gitu, nggak ada ikatan. Yeah. Bahkan ada beberapa ini mendapatkan beasiswa dari universitas. Ini ada Universitas Ubaya langsung nanti setelah lulus kasih beasiswa langsung. Dikasih beasiswa. Jadi lanjutin ke S1 dari SMK ya. Tapi nggak ada keterikatan berarti dari SMK Tanoko ini harus ada kerja di grupnya Pak Hermanto. Keterikatan nggak ada. Oke. Jadi semua biaya gratis. Tempat tinggalnya juga gratis. Oh sampai tempat tinggal? Gratis. Ini kan ada mes laki, mes perempuan. 1 hektar saya bangun full. 1 hektar tanah saya bangun full. Berapa siswa Pak? 300. Wah besar ya? Jadi itu ada tempat beribadahnya 6. Oke. Jadi ada masjidnya. Lengkap ada, itu. Iya ada gereja Katolik, Kristen, wihara, kelenteng, pura. Semua lengkap. Karena saya ingin mereka kayak jadi di Singapura gitu ya. Ya. Jadi saya nggak bedain sara lah. Tapi kenapa pendidikan, Pak? Kenapa? Karena ada banyak nih causes yang lain kan. Saya ingin menciptakan entrepreneur kan. Oke. Jadi semakin banyak wirausaha mandiri menjadi entrepreneur kan perekonomian Indonesia semakin kuat. Ditopang dari bawah ya. Iya. Ya. Nah, Timothy masih muda ya, udah punya pacar ya? Ada. Hah? Iya ada. Oh, jadi ini sobat sukses Timothy sudah punya pacar ini. Dan kapan ini untuk rencana meritnya? Di saat waktunya tepat lah. Di saat waktunya tepat. Oh masih belum menentukan ya? Menentukan, cuman ya kira-kira kalau udah tepat baru menikah. Oh, ya. Mestinya
doa saya biar semakin cepat gitu ya. Wah, luar biasa. Karena kalau sudah punya istri, punya momongan. Tapi katanya rezekinya lebih lancar Pak katanya. Benar atau enggak itu Pak? Ya akhirnya you kan lebih fokus ya. Oke. Fokus dengan apa yang you kerjakan kan. Oke. Kalau enggak kan sekarang you masih bebas ini. You enggak pulang pun enggak ada yang ngurus ya. Benar ya. Betul. Kalau ada istri kan enggak bisa udah. Iya. Ya. Jadi lebih fokus Pak. Pergaulan pun kan pasti sudah yang sama pasangan semua. Iya. Kan sudah enggak yang bujang gitu ya. Jadi ya memang harus siap. Harus siap dulu. Ya. Ya mungkin saya tadi juga tanya juga mungkin ya succession planning ya sih yang harus dipikir ya nanti ke depannya. Ya. Kalau orang kan punya harta ya tanggung jawab juga kan untuk anaknya dan lain-lain. Nah, Timothy nanti di usia kamu mungkin seusia saya gini, kamu kenal sebagai apa? Sebagai raja kripto atau apa sesuatu yang tentu berdampak bagi Indonesia ya. Raja kripto sih enggak ya karena itu media tuh. Itu media tuh yang suka tulis tuh. Raja kripto sih enggak, saya pengen diingat sebagai orang yang bermanfaat untuk orang lain, Pak. Jadi kan kenapa saya mau berinvestasi? Ide itu saya pengen bikin dana abadi sebenarnya. Family office saya ini saya mau bikin dana abadi yang bisa di withdraw untuk bangun yang 1000 sekolah tadi. Jadi bahkan setelah saya meninggal nih itu bisa run terus, Pak. Foundationnya tetap bisa run. Berarti dari 1000 nanti bisa 2000. Iya, idenya begitu. Karena saya rasa kalau misalnya pendidikan diberesin, negara ini maju, Pak. Karena saya mau kejar GDP nomor 4-nya itu. Ya. Saya mau bantu Indonesia ke sana, saya rasa. Panggilannya sono. Timothy ini mungkin kasih ini pesan ya untuk para sobat sukses yang ingin mempunyai 1 miliar pertamanya. Apa aja yang mereka mesti harus lakukan? 1 miliar ya, paling cepat adalah fokus di satu bidang yang mereka suka banget Pak. Jadi satu bidang nih misalnya sukanya jualan A gitu, ketika belum berhasil nih baru jualan baru dapat 10 juta, belum berhasil ke 100 juta, jangan berhenti. Dicoba terus karena pasti ada hal yang kamu gak mengerti. Misalnya bikin digital marketing agency deh, jualan jasa gitu kan. Ada caranya pasti, operationnya gimana caranya kliennya tambah banyak. Secara manajemen tuh pasti ada skill yang kamu kurang. Jadi cari skillnya itu, pelajarin terus, fokus di satu bidang Pak. Kalau kutu loncat tuh saya lihat benar, Genji tuh banyak kutu loncat Pak sekarang. Mereka baru coba satu, aduh ini kayaknya nggak bisa nih, lanjut coba lagi. Kalau saya orangnya fokus dari dulu, saya suka investasi, saya udah situ aja gitu. Fokus. Thank you. Siap. Thank you. Itu sobat sukses ya. Jadi yang mau sukses mendapatkan uang 1 miliar pertamanya harus fokus dan di satu bidang terus belajar perdalam sehingga Anda bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang sehingga you akan menjadi sosok yang sukses ya. Ya. Thank you. Thank you. Stay humble, stay positive, stay on fire.